Ular ini sedang beristirahat, tapi ditangkap oleh Kane dan dijual demi uang. Kane melepaskan ular di peti kayu. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya. Jadi ular putih ini adalah Dewi Ular Naki. Penduduk desa memberitahu Bonsong bahwa ular ini adalah roh ular. Memiliki kekuatan suci yang luar biasa. Bonsong tidak percaya, dia menendang peti kayu. Lalu dia menutup-tutup kotak itu. Kane sangat senang ketika dia mengambil uang itu dan berlari untuk menunjukkannya kepada istrinya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan guntur bergemuruh. Kane meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk kembali memeriksa. Peti kayu penuh ular tiba-tiba meledak. Semua ular merangkak keluar. Bonsong merangkak ke atas batu raksasa. Lihat kawan digigit ular di bawah ini. Dia pikir dia telah melarikan diri. Pada saat dia bangga bahwa dia dengan ceroboh menginjak batu dan jatuh. Kane berlari di tengah jalan tetapi dihentikan oleh segerombolan ular. Kemudian seekor ular melompat ke arahnya dan menggigitnya sampai mati. Di tempat lain, istri yang sedang hamil akan melahirkan. Ular raksasa itu melihat ke arah wanita itu. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Ular raksasa itu merangkak ke arah wanita itu. 19 tahun kemudian, bayinya telah dewasa. Kum Kaeo mengulurkan tangannya dan meletakkannya di sofa. Seekor ular hijau merangkak ke tangannya dan melilit pergelangan tangannya. Itu menegakkan tubuhnya dan menatap Kum Kaeo. Ibunya berlari keluar dan memanggil nama anaknya. Kum Kaeo buru-buru melepaskan ular itu. Kum Kaeo pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. 3 wanita yang berdiri di tepi sungai selalu menertawakannya. Ternyata waktu masih muda. Kum Kaeo sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Kemudian 2 ular muncul. Ketiga gadis kecil itu mengambil batu itu dan ingin membunuh kedua ular ini. Kum Kaeo muncul dan mencegah ketiga gadis itu melakukannya. Dia mengatakan bahwa kedua ular ini tidak beracun. Salah satu dari 3 gadis mengatakan bahwa jika dia bisa memahami kata-kata ular, mereka akan membiarkan mereka pergi. Jadi Kum Kaeo mengangkat tangannya dan memanggil ular itu untuk datang. 2 ular benar-benar merangkak di telapak tangannya. Sejak saat itu, di mulut mereka, Kum Kaeo menjadi monster. Tidak usah khawatir. Aku tidak akan peduli dengan orang-orang ini. Memiliki kalian berdua sebagai temanku, itu sudah cukup bagiku. Di malam hari, seorang pria datang ke rumah Kum Kaeo. Dia ingin kenalin ibu Kum Kaeo. Tepat pada waktunya dilihat oleh Kum Kaeo. Mata Kum Kaeo tiba-tiba berubah warna. 2 batang bambu jatuh menimpa tubuh pria itu. Bahkan tidak ada angin sedikit pun sehingga pria yang terkena tiang bambu itu merasa sangat aneh. Kum Kaeo pergi ke depan pria itu untuk mengusirnya. Kum Kaeo memberitahu ibunya bahwa dia harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Kata-kata ini didengar pada waktu yang tepat oleh kedua ular. Pria itu pulang. Seekor ular merangkak di dekat lengannya. Baru saja mau menggigitnya. Kemudian pria itu bangkit dan melarikan diri. Ular kecil merangkak di belakang pria itu. Pada titik ini putri pria itu memperingatkannya. Pria itu berbalik kaget. Menjatuhkan cincin ajaib di lantai dan menakuti ular itu. Tiba-tiba seekor ular kecil muncul. Ratanawade mengambil tongkat dan memukul ular. 1000 tahun kemudian, Ratanawade bereinkarnasi. Dia dan teman-temannya datang ke desa ini dalam perjalanan arkeologi. Penyihir desa memberitahunya bahwa akan ada masalah dalam waktu dekat. Jika tidak ingin mati, tinggalkan desa ini dengan cepat. Semakin Ratanawade berpikir, semakin dia takut. Dia mengambil senter dan pergi sendirian. Dia berlari jauh ke dalam hutan. Roh-roh ular jahat membawanya pergi. Ketika Ratanawade bangun, dia menemukan dirinya di sebuah gua. Dia berteriak keras minta tolong. Tiba-tiba monster muncul di dinding. Ini memberitahu Ratanawade bahwa hanya jika Ratanawade mati di tempat ini. Hanya dengan begitu dia bisa bereinkarnasi. Di tempat lain, Kum Kaeo sedang beristirahat. Seekor ular berbisa memberitahunya bahwa Ratanawade sedang ditahan oleh roh ular jahat. Jadi Kum Kaeo meminta ular beludak untuk memimpin jalan. Kum Kaeo sampai di gua, dia memeluk Ratanawade dengan erat dan hendak pergi. Tapi arwah ular tidak mau melepaskan mereka berdua. Pada saat ini, Dewi Ular Naki di tubuh Kum Kaeo muncul. Dia berubah menjadi ular raksasa untuk mengusir monster ini. Ratanawade sedang beristirahat di tempat tidur. Tiba-tiba dia bangun dan berlari keluar. Roh ular jahat mengambil kesempatan itu untuk memasuki tubuh Ratanawade. Mata Ratanawade langsung memerah. Ratanawade, saya bukan temanmu.
Kemudian roh ular jahat mengendalikan Ratanawade untuk memutar kepalanya. Ratanawade meninggal di tempat. Di tempat lain, Kumkaeu menari untuk memberkati Dewi Ular Naki. Di bawah iluminasi matahari. Tanpa diduga, kulit Kumkaeu berubah menjadi kulit ular. Lumjiak, yang berdiri di sampingnya, melihat bahwa dia terkejut dan langsung berteriak bahwa Kumkaeu adalah ular. Jadi Kumkaeu buru-buru kabur. Kepala desa memimpin semua orang untuk mengejarnya. Mereka ingin membunuhnya. Kumkaeu berlari ke kuil Dewi Ular Naki dan memohon pada Dewi untuk membantunya. Lalu dia pingsan. Dewi Ular Naki mengeluarkan sihir untuk mengembalikan kulit Kumkaeu ke keadaan semula. Sementara itu kepala desa memaksa ibu Kumkaeu untuk menyerahkannya. Sekarang Kumkaeu muncul di belakang semua orang. Dia mengulurkan tangannya agar mereka melihatnya. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa jika ada yang berani mempermalukannya lagi di masa depan, dia tidak akan menghormatinya. Karena ingin menunjukkan Kumkaeu wujud aslinya. Jadi penyihir memilih beberapa tumbuhan yang digunakan untuk mengobati ular. Temukan kepala desa dan beritahu dia rencananya. Jadi kepala desa membawa semua orang ke rumah Kumkaeu. Mengalihkan perhatian ibunya. Dan penyihir itu menanam ramuan itu di bawah kamar Kumkaeu. Di dalam rumah, Kumkaeu mulai merasakan seluruh tubuhnya memanas. Dia dengan cepat menutup pintu. Kumkaeu kesakitan meringkuk di lantai. Kepala desa dan yang lainnya berada di luar pintu dan menuntut untuk menemui Kumkaeu. Pada saat inilah Tosapol dan teman-temannya memutuskan untuk membantu Kumkaeu. Mereka pergi ke tempat ramuan itu dikuburkan. Langsung ludahkan dan bawa ke hidung untuk mencium baunya. Rumput lidah ular. Dikatakan mendekati saja ramuan ini. Kemudian tubuh ular akan menunjukkan gejala terbakar. Selama kurang lebih 6 jam terus-menerus, ular itu akan pingsan. Kalau lebih lama, ularnya bisa mati. Kepala desa dan yang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mereka ingin buru-buru masuk ke rumah untuk memeriksa. Dua kelompok orang akan segera berkelahi. Kumkaeu sudah keluar dari kamar. Wanita ini tiba-tiba berubah menjadi ular raksasa. Buka mulut langsung menggigit pria di depan dia. Langsung mati di tempat. Ular raksasa itu merangkak keluar dan menangani orang lain. Lumjiak melihat ular raksasa itu dan langsung kabur. Kemudian ular raksasa itu juga merawat manusia terakhir. Ular raksasa mengejar Lumjiak. Lumjiak sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan menutup wajahnya dengan tangan. Cincin yang dia kenakan di jarinya tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menakuti ular itu. Lumjiak lari ke rumah kepala desa. Mengatakan bahwa putranya sudah mati. Sekolah desa pergi ke tempat kejadian. Memeluk tubuh putranya dan menangis kesakitan. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan takut pada Dewi Ular Naki. Lumjiak mulai menyebarkan desas-desus di desa. Dia mengatakan bahwa Kumkaeu berubah menjadi ular raksasa dan membunuh putra kepala desa. Dia membawa penduduk desa untuk membuat masalah di rumah Kumkaeu. Mereka ingin mengusir Kumkaeu dari desa ini. Pada saat ini Tosapol datang berlari. Dia meminta Lumjiak untuk memberikan bukti. Lumjiak, karena tidak ada bukti, berbalik dan pergi dengan marah. Penduduk desa baru saja pergi. Kemudian kepala desa mengambil pistol dan pergi ke rumah Kumkaeu. Ibu Kumkaeu memberitahu kepala desa bahwa putrinya baru keluar kemarin ketika kepala desa mengirim seseorang untuk panggil. Jadi kepala desa pergi mencari Lumjiak, dia bertanya pada Lumjiak apakah dia meminjam namanya untuk mengajak Kumkaeu keluar. Ternyata putra kepala desa menyukai Kumkaeu. Jadi di malam hari, Lumjiak mengundang Kumkaeu untuk pergi ke rumah kayu. Pria ini mencoba mempermainkan Kumkaeu. Jadi Kumkaeu berubah menjadi ular raksasa untuk membunuh semua bajingan ini. Untuk menangkap Dewi Ular Naki, kepala desa mencari seorang penyihir untuk membaca mantra. Hanya melihat penyihir merajuk semak-semak untuk membentuk boneka ular rumput. Lalu pinjam cincin ajaib Lumjiak. Gunakan cincin ajaib untuk membakar ular rumput. Saat ular rumput terbakar, Kumkaeu merasa seluruh tubuhnya terbakar. Dia segera melarikan diri. Tiba-tiba Dewi Ular Naki di tubuhnya terbang keluar. Dia menggunakan sihir. Beberapa saat kemudian, di langit, awan gelap berkumpul, guntur dan kilat muncul terus-menerus. Langit mulai hujan. Padamkan api yang membakar ular rumput. Dalam pertempuran ini pada akhirnya masih Dewi Ular Naki yang menang.